warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eva Hayani. Saya dari Prodi Studi Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 2C, dengan NIM 0101240156. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Ulumul Quran. Baik, Ulumul Quran berasal dari kata ulum dan Al-Quran. Ulum sebagai bentuk jama dari kata ilmu yang berarti ilmu-ilmu atau kumpulan pengetahuan, dan bila digabungkan maknanya menjadi ilmu-ilmu yang mengenai tentang Ulumul Quran adalah ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ilmu-ilmu ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu Nuzulul Quran. Nuzulul Quran atau diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Peristiwa turunnya Al-Quran ini sering diperingati setiap tahun pada bulan Ramadan, khususnya pada malam Lailatul Qadar. Nuzulul Quran ini dengan demikian bukan hanya sekedar peristiwa turunnya Al-Quran, tetapi juga merupakan peristiwa pentingnya dan hikmah bagi umat manusia. Untuk selanjutnya yaitu Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Dengan secara sederhana, ini adalah pengetahuan tentang peristiwa atau kondisi yang melatar belakangi diturunkannya Al-Quran atau beberapa ayat Al-Quran. Dan untuk yang ketiga yaitu munasabah. Dalam konteks ulumul Quran, konsep yang mempelajari hubungan atau keterkaitan antara ayat-ayat Al-Quran baik dalam satu surah maupun antar surah, serta antar pembuka maupun penutup ayat atau antar ayat dengan nama surah. Dan untuk selanjutnya yaitu nasah dan mansuh. Nasah dan mansuh adalah dua istilah penting dalam ilmu Al-Quran dalam hukum Islam yang berkaitan dengan pembatalan atau penggantian hukum. Nasah merujuk pada ayat atau hadis yang menghapus atau menggantikan atau mengubah hukum sebelumnya, sementara mansuh adalah yang dihapus atau diganti tersebut. Dan untuk selanjutnya yaitu muhkam dan mutasyabih. Muhkam adalah ayat-ayat yang jelas maknanya dan mudah untuk dipahami, sedangkan mutasyabih ayat yang maknanya samar dan atau tidak jelas dan memerlukan penafsiran lebih lanjut. Dan untuk selanjutnya yaitu fawati aswar. Dalam ulumul Quran yang merujuk pada pembukaan surah dalam Al-Quran itu fawati aswar. Secara harfiah fawati aswar berarti fawati berarti pembuka, dan sedangkan aswar yaitu surah. Jadi bila digabungkan yaitu fawati aswar adalah pembuka surah dalam Al-Quran. Jenis-jenis fawati aswar dapat berupa huruf-huruf muqatta'ah atau huruf yang terpisah-pisah seperti alif, lam, mim, atau huruf-huruf lain yang membentuk rangkaian kata seperti yasin. Selain itu, fawati aswar juga bisa berupa kalimat, pujian, sumpah, perintah, pertanyaan, doa, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu qiraah. Qiraah adalah berbagai cara pengucapan ayat-ayat Al-Quran yang berbeda-beda, namun semuanya bersumber dari Nabi Muhammad melalui sanad dan sahih. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang kemukjizatan atau ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran atau kemukjizatan Al-Quran adalah konsep dalam Islam yang menekankan keunikan dan keunggulan Al-Quran yang tidak dapat ditiru oleh manusia. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ciptaan manusia. Dan untuk selanjutnya yaitu tentang tafsir. Ilmu tafsir yaitu ilmu yang mempelajari kandungan Al-Quran, termasuk penjelasannya, hukum-hukumnya, dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya dengan tujuan
untuk memahami maksud Allah dan wahyunya. Itu yang bisa saya jelaskan tentang aspek-aspek ulumul Quran. Yang pertama yaitu tadi nuzulul Quran, asbabun nuzul, nasah mansuh, muhkam dan mutasyabih, dan selanjutnya sampai tafsir. Terima kasih, mohon maaf bila masih banyak kesalahan dalam pembuatan video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.